Welcome back to Esa Unggul Podcast. Kembali lagi bersama saya, host kalian hari ini, Bila, dan ditemani oleh partner saya hari ini, Taskia. Kita hari ini kedatangan mahasiswa berprestasi lainnya dari Universitas Esa Unggul. Universitas Esa Unggul emang penuh dengan mahasiswa berprestasi yang gak cuma ahli dalam bidang-bidangnya di fakultasnya masing-masing, tapi juga nggak berhenti-berhenti mengharumkan nama universitas maupun nama bangsa ya, Tas ya. Benar. Nah, sebelum lebih lanjut nih kita ngomongin, tapi harus kenal dulu dong kita bintang tamunya hari ini siapa? Kak boleh kenalin dong dari mana dan namanya nih? Ya, saya Sayyid Muhammad Khedar, biasa dipanggil Bibo. Bibo? Ya, jauh banget mungkin ya. Ya, dari nama aslinya. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, FKIP ya? Iya, FKIP benar. Tahun 2018. Ya. So, Ngambil jurusan apa tuh Kak di Fakultas Ilmu? PGSD. Iya, PGSD. jadi waktu itu udah nyari ke beberapa tempat dan memang kayaknya di sini yang terbaik deh. PGSD Universitas Esa Unggul ya? Iya, benar. I see. Jadi mungkin banyak yang belum dengar ya Tasya jurusan PGSD itu apa sih? Kalau tadi kan udah tuh Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ya, benar ya? Kalau jurusan PGSD itu adalah jurusan pendidikan guru SD dan program studi ini merupakan program studi yang memiliki visi yaitu menjadi program studi yang unggul dan menghasilkan guru-guru SD yang beretika ya. Iya, tapi nggak cuma itu loh Kak, visinya menjadi di program studi ini. Selain itu ada perguruan ini tuh menguasai sains dan teknologi serta pengembangan inovasi pendidikan. Jadi karena dengan adanya Kak Said itu jadi mengetahui dan belajar tentang gimana sih pendidikan di zaman sekarang itu yang unik biar anak-anak sekarang lebih paham dan mengerti gitu loh Kak. Ditambah lagi banyak banget nih teknologi kan kadang suka disalahgunakan gitu kan. Nah makanya dengan adanya Kak Said ini kita akan membahas lebih banyak lagi gimana sih cara-cara agar lebih menarik gitu. Nah mungkin kita bisa langsung nih nanya ke mahasiswa berprestasi di jurusan PGSD, pendidikan guru SD. Biasanya Mas Said tuh kesehariannya misalnya kalau mempelajarinya apa aja sih di jurusan ini gitu? Ya. Di sini ada banyak pembelajaran ya. Kalau PGSD itu menurut saya salah satu jurusan yang sangat spesial gitu. Karena apa? Karena di sini kita dididik menjadi guru SD. Nah, guru SD itu bukan sekedar harus bisa mengajar saja atau mentransfer ilmu saja, tapi dia harus bisa segala macam ilmu. Gitu. Dari mulai olahraga harus bisa membimbing anak, begitu. Mengayomi generasi muda selanjutnya benar ya. Banget. Oh, berarti itu kayak semua pelajaran tuh harus Kakak pahamin gitu. Iya, karena wali kelas seperti itu, gitu. Oh, jadi nggak dibagi-bagi ya per mata pelajaran gitu? Enggak sih, jadi semuanya guru SD itu harus bisa menguasai pembelajaran dari mulai olahraga, kemudian matematika, IPS, IPA, pokoknya semua ilmu tuh harus bisa dikuasai oleh guru SD. Oleh karena itu, menurut saya jurusan PGSD ini di Esa Unggul sangat spesial banget. Jurusan ini nggak main-main ya berarti ya? Menarik banget ya sih? Dari A sampai Z, kita juga harus jadi istilahnya front one lah ya, gate pertama untuk menghasilkan generasi muda yang generasi selanjutnya nih yang berkualitas, yang terdidik, cerdas dan juga punya perilaku yang baik seperti itu kan ya. Pasti kan juga singkatnya harus multi talent sih. Betul. Iya benar. Berarti kan juga pasti ada mempelajari psikolog anak juga ada kan pasti sedikit banyak. Oh iya. Iya kan pasti. Itu di semester 1 Bang. Gitu. Jadi gitu. Kita harus bisa melihat karakteristik anak begitu untuk menunjang pendidikannya juga gitu. I see, menarik banget ya Tas. Iya benar. Kenapa Tas dulu nggak ambil PGSD? Apa karena kamu masih kayak anak SD juga? Aduh, aku sebenarnya kaget sih ya sebenarnya nih narasumber kita ini cowok dan ngambil jurusan PGSD itu sangat terbilang jarang ada yang bukan karena nggak mau ya, tapi jarang ada yang mau mengikuti
jurusan ini. Justru itulah apa yang membuktikan kalau jurusan ini sebenarnya untuk semuanya, Ya, mau betul. laki-laki, mau Nggak- perempuan, karena yang tadi dijelasin sama Mas Said sendiri, jurusan ini bukan jurusan abal-abal, main-main, muda-muda. Ini Benar. justru sangat menantang yang bisa istilahnya menjalani perguruan tadi ya, PGSD ini adalah orang yang tough banget pastinya. Iya, benar. Gitu. Dan satu hal sih yang paling penting, khususnya untuk calon-calon guru, nasib bangsa ada di tangan kita loh. Nah, Benar. itu dia. Nah, Mas Said, kan selain tadi kita bahas PGSD, mungkin sekarang Mas Said punya kesibukan-kesibukan lain selain kuliah. Ada kesibukan apa nih sekarang? Sekarang aku selain aktif masih di kampus, Semester berapa sekarang, Mas Said? semester akhir. Semester akhir. Iya, lagi nyusun skripsi nih, ya dimana mahasiswa ketika datang ke kampus tuh udah malas ngiket tali sepatu lagi Lagi sibuk-sibuknya banget dong. ya berarti? Iya, lagi sibuk-sibuknya banget. Selain itu juga ngajar di salah satu sekolah swasta, SD Rabbani Islamic School di Jakarta Timur. Wah, keren banget. Berarti itu selain itu kakak jatuhnya magang bukan sih? Ngajar sih udah jadi Oh, guru. udah Wow. jatuhnya udah ngajar. Jadi Iya. belum Keren lulus teman-teman, tapi udah di-book sama Dipercaya gitu lah ya. pekerjaannya nih. Mm-mm. Gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, Alhamdulillah. berkat kuasa Tuhan yang Maha Esa. Tentunya. Dan berarti ini salah satu bukti ya kalau misalkan lulusan jurusan PGSD dari Universitas Esa Unggul itu dicari. Ya Iya, nggak sih? betul. Belum lulus aja udah kontrak job dong. Ini Mantap. sekarang udah skripsi sambil bekerja kayak gitu. Nah, itu udah berapa lama Di sana udah sekitar 4 tahunan. Ya. 4 tahun. Berarti dari semester berapa itu ya kalau dari 4 tahun yang lalu tuh? Dari sebelum di kampus ini sih sebenarnya, jadi udah ngajar di sana gitu. Ya masih belajar lah menjadi guru ya. iya, gitu. iya. Jadi kayak Dan prosesnya. mudah-mudahan dengan masuk ke Esa Unggul ini juga dapat mengupgrade kompetensi. Oh, benar. Ya. Menambah dan- wawasan. Iya, benar banget Keren gitu. banget. Kalau misalnya nih, kan kita mungkin penasaran ya. Kalau misalnya jadi guru SD, misalkan kan sekarang Mas Said kesibukannya itu ya kurang Iya. lebih. Itu tuh tantangannya apa sih yang paling apa ya? Jadi tantangan sehari-harinya gitu. Nah, ini yang paling sering banget ditanyain. Setiap kali ketemu orang baru pasti yang ditanya ini. Kita penasaran kan? Iya, benar. Jadi ya tadi ya, dengan kita sebagai orang tua aja, contoh ya, satu orang tua itu ketika ngurus satu anak udah susah banget. Betul. Iya. Ya, apalagi di masa pandemi ini orang tua juga mengajarkan anaknya di rumah ya kan. Dia langsung berinteraksi dengan anaknya, melihat bagaimana susahnya menjadi seorang guru. Nah, ini baru satu anak loh. Nah, bagaimana kita seorang guru ngajar di kelas itu berbagai macam karakter anak yang kita hadapin gitu. Dan disitulah letak skillnya guru, harus pinter-pinter bisa menguasai kelas, kemudian pembelajaran dilakukan secara menarik, ya kan, dan interaktif gitu. Harus pintar melihat situasi dan kondisi seperti itu. Kalau sekarang situasi belajar mengajar di sekolah dasar itu tuh masih hybrid atau udah offline atau gimana? Sekarang kita online. Sekarang online ya? Online. Belum benar. belum Tapi sempat tatap muka ya? Sebelumnya kemarin setelah pas masa pandemi itu, Yang gelombang kedua. iya, gelombang kedua kita udah tatap muka lagi sih. Oh, sempet gitu. ya? Sempet tatap Ada muka. periodenya tatap iya. muka. Namun ketika sekarang udah PPKM level 3 lagi kita ya kan. sekarang gelombang Nah, 3 ini akhirnya masuk. kita tarik rem darurat lagi. Gitu. Karena itu biar aman ya, Iya. baik gurunya maupun anak-anaknya. Benar. Tapi aku mau nanya gak sih Kak, kalau misalkan selama kakak menjadi guru, itu yang diajar itu dari kelas 1 sampai 6 atau hanya kelas 4 saja atau kelas 5 saja gitu selama Ya. kakak mengajar? Kalau selama mengajar di sekolah ini, alhamdulillah pernah ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Seperti itu. Sudah pernah dicoba semua berarti ya? Udah pernah dicoba semua. Paling susah kelas berapa? Yang 6. paling susah kelas 1. Oh, kelas 1 jatuhnya ya? Karena Masih baru banget ya? iya, benar, dan kita harus Penyesuaian dari TK ke SD. benar banget. Kemudian juga kalau kita ngajar dengan anak kelas 6 itu kita masih bisa
bikin mereka mandiri. Paham Nah, gitu ya. iya. Kalau Jadi ini kita bisa jelasin, tapi kalau sama anak-anak kelas 1 nih kita harus sambil main, Iya. kemudian ada gamesnya, ya pintar-pintarnya guru dalam menyiapkan media pembelajaran sih. Betul. Tapi pernah nggak pas masih ngajar anak kelas 1 gitu, terus dia saking takut karena baru pertama kali banget terus nangis. Oh ada, bahkan ada yang sampai nggak mau masuk kelas. Ya. Aduh. Iya benar. Terus Jadi, apa yang kakak lakuin gitu? ya kita coba bujuk ya, kita coba tanya kenapa nggak maunya. Kemudian awal mungkin bisa diantarin sama orang tuanya dulu sampai depan kelas, nanti dikasih pengertian, anak diedukasi gitu. Nanti pulang kok dijemput lagi sama mama gitu. Aduh, kayaknya udah jago banget nih. Enggak sih, masih belajar. Oh iya, soalnya kalau misalkan saya dengerin kayak sabar nggak ya ngadepin ini kayak Oh, pasti Tapi pernah salah. nggak kayak ngadepin anak, kan tadi nangis, kalau Ya. yang berantem gitu? Oh ada, banyak. Ada juga yang berantem tuh ada gitu. Jadi pernah ada kejadian tuh anak ada yang berantem, kan pasti di setiap sekolah tuh nggak mungkin Iya. kalau nggak ada yang namanya bully, berantem dan lain sebagainya. Pasti di setiap sekolah ada deh, dari mulai sekolah yang paling hebat sampai sekolah yang biasa aja, Iya. begitu. Nah, itu ketika ada anak yang ngebully temannya, kita Iya. cari tahu kenapa nih anak dibully, Iya. dapat kata-kata dari mana? Karena anak tuh kan pasti ada yang dia lihat, Iya. ada yang dia tiru. Iya, ada yang didengar juga ya. Benar. Nah, kita cari tahu. Nah, kemudian setelah kita dalami ternyata dari sekolah sebelah sana. Itu kita nggak diem lantas kita biarin aja. Kita datangin anaknya, sekolahnya di mana, kita temuin orang tuanya. Kemudian kita adakan kerjasama dengan sekolah yang si anak tersebut belajar di situ ya, gitu. Jadi kita infokan bahwasanya anak tersebut membuli temannya. Berarti ini gitu, yang kasus sekolah bully, di sini. kasus bully ini tuh udah fatal gitu Kak, sampai disamperin? Enggak sih, cuman perlu keseriusan Oh, ya iya, dari benar. seluruh pihak, baik itu guru, sekolah, orang tua, itu harus saling kerjasama semuanya. Benar. Karena penting banget ya hal seperti ini, jangan dibiarkan dan harus ada kerjasama sih satu sama lain. Ya menurutku bagus gak sih Kak Nabila, seorang guru tuh harus sering-sering mengedukasi, karena banyak loh Kak Nabila yang guru-guru karena udah SMA atau SMP dibully, dia seorang guru tahu salah satu muridnya dibully, cuman kadang beberapa banyak yang nggak peduli gitu loh Kak. Menurutku ini podcast kali ini tuh penting banget gak sih Iya, untuk benar. didengar. Dari sharing experience-nya Iya. Mas Ayu tuh kita jadi sadar ya kalau jadi guru tuh nggak mudah. Iya benar. Wah, kita dulu Khususnya waktu untuk calon mama. apalagi dulu tuh masih SD, masih itu kayak masih kita banyak kurang sopan lah mungkin sama guru, ada ya ngambek-ngambeknya kayak menyepelekan biasanya kan ya, lebih ke kayak gitu. Padahal sebenarnya jawabnya tuh nggak mudah, tanggung jawabnya nggak cuma satu anak. Iya. Dan tadi aja untuk menyelesaikan satu masalah kayak istilahnya kayak konflik bully aja tuh panjang sistematisnya gitu. Alright, tadi udah share experience kesehariannya jadi Seorang guru. Iya, seorang guru, praktisi PGSD Iya. langsung. Nah, kita kan juga dengar nih kalau Mas Sayid nih nggak cuman aktif kuliah, tapi juga udah bekerja, tapi juga udah menjuarai berbagai prestasi gitu kan. Di Universitas Unggul. Gitu. Boleh nggak diceritain mungkin prestasi-prestasi yang paling terkini atau yang paling berkesan mungkin? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat kuasa Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa menjuarai beberapa lomba dan tentunya dengan bimbingan dari para dosen Esa Unggul. Wow. Luar biasa banget sih. Saya kemarin terakhir itu menjuarai lomba Lo Kreatif 2021. Ya, jadi itu lomba video pendek yang menjelaskan tentang betapa rindunya guru kepada anak-anak di masa pandemi. Gitu. Jadi Itu kalau tingkat nasional ya kalau nggak salah ya? tingkat nasional, Oh, iya. begitu. Jadi Lo Kreatif 2021. Wow. Thank you. Alhamdulillah. Itu saya bersama tim. Jadi ada teman-teman dari Esa Unggul juga. Kami satu tim itu buat video pendek itu, lomba video pendek. Nah, dan yang paling hebatnya lagi itu dosen
Esa Unggul, ya salah satunya itu adalah Bu Husnul Fatona. Iya. Itu sampai turun tangan datang ikut scene, dan bahkan ada alumni juga dari Esa Unggul. Berarti disupport banget gak sih? Iya, kemudian ada Bu Ratna, Bu Linda juga yang selalu ngasih support. Ada banyak deh, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Begitu. Berarti nggak heran ya Tas kenapa Universitas Esa Unggul tuh mahasiswa berprestasinya berderet nggak habis-habis. Selain Universitas Esa Unggul itu kampusnya yang bagus, sampai banyak banget loh yang mahasiswa berprestasi ya karena kampus ini tuh benar-benar ngedukung dan nge-support kita banget loh. Buat jadi apa yang mau kita ikutin itu tuh benar-benar disupport. Sampai akhirnya banyak banget yang mahasiswa berprestasi dari berbagai lomba, jurusan dan lain-lain. Sampai nggak bisa terhitung loh Kak. Iya berderet banget karena kan kita tuh nggak cuman dari sisi fasilitas nih yang memadai, tapi juga sisi dosen-dosen dan pengajar di Universitas Unggul tuh mau terus nge-push mahasiswa-mahasiswanya untuk jadi yang terbaik dari potensi mereka gitu, digali terus. Nah, Mas Said ngomongin potensi nih, kemarin katanya menang juga tingkat nasional micro teaching. Nah, masih belum pada denger nih micro teaching apa sih Mas Said micro teaching? Micro teaching itu adalah skillnya guru ya. Jadi keterampilan guru dalam mengajar, guru harus menguasai pedagogik. Pedagogik ya. Jadi guru itu tidak sekedar mentransfer ilmu yang tadi saya bilang. Jadi guru itu harus bisa membaca situasi, kondisi, karakteristik anak. Guru harus kuasai itu semua. Selain menguasai materinya ya. Jadi guru dalam micro teaching ini belajar menjadi guru yang baik dalam menggunakan media pembelajaran, kemudian menyiapkan materinya, dikemas secara baik sehingga anak ketika mendengar, menyimak materi, melihat kita mengajar, ilmunya tuh akan lebih cepat meresap gitu. Lebih paham ya, lah, lebih mudah dipahami. Benar, sama anak-anak SD, apalagi anak-anak SD kan mungkin masih terbilang kaget karena baru masuk gitu ke sekolah. Dari taman kanak-kanak yang memang itu taman bermain sebenarnya ya. Terus pindah ke emang udah mulai sekolah. Iya. Benar. Kita kayaknya punya nih materi micro teaching-nya Mas Said. Kita boleh tampilin kali ya biar kita mungkin belajar sedikit sama-sama. Mungkin kalau misalkan dijelasin aja kan kayak kurang gitu Kak. Masih saru ya micro teaching apa, tapi mungkin kalau lihat materinya bisa lebih paham nih. Oke, ini dia. Ini materinya ya? Iya, benar materinya. Jadi ini PPT-nya, PowerPoint-nya. Di dalam sini ada materi pembelajarannya. Oke. Coba mungkin kita lihat slide yang lainnya nih. Suku kata. Oh, ya, materinya tentang suku kata kelas 1. Yang saya ikutin kemarin dalam lomba. Oh iya, kemarin tuh kalau nggak salah temanya adalah optimalisasi generasi muda untuk mewujudkan pendidikan bermutu di era milenial pada tahun 2021. Iya, benar. Nah, seperti tadi tuh di PPT ditampilkan gambar SpongeBob. Mungkin anak-anak pagi-pagi ada yang di weekend tuh nonton SpongeBob, ketika ngeliat PPT, oh ya saya suka nonton SpongeBob loh Pak, gitu. Ya, jadi anak-anak lebih tertarik ketika menyaksikan animasi yang mereka terbiasa melihatnya gitu. Betul. Dari banyak yang kita omongin nih Kak, aku ada deh satu pertanyaan yang buat aku penasaran banget. Kenapa Kakak memilih jurusan PGSD di Universitas Esa Unggul? Oke. Jadi saya pilih jurusan PGSD itu salah satunya adalah karena yang saya pelajari, sebelumnya saya pesantren, dalam agama saya itu yang saya pelajari adalah bahwasanya guru nabi kita itu adalah guru. Begitu, yang mana di dalam Al-Quran tercantumkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Begitu. Jadi ketika menjadi guru itu yang tadi saya bilang tidak sekedar mentransfer ilmu, tapi dia harus meresapi apa sih peran guru itu. Begitu. Ya, jadi ini Mas Said cocok banget jadi ambasadornya jurusan PGSD Universitas Esa Unggul. Ya, jadi memang kita harus bangga jadi guru ya. Jadi itu. Oke, Mas Said, kan biasanya kalau misalnya guru SD nih nggak semuanya baik-baik ya, ada juga kan yang galak-galak. Nah, itu tuh applied nggak sih kalau di pengajar pengajar atau dosen di Universitas Esa Unggul di jurusan PGSD-nya itu tuh galak-galak juga atau gimana tuh? Iya sih. Mungkin saya klarifikasi sedikit ya. Jadi bukan galak tapi tegas kali ya. Iya. Jadi ya wajar ya seorang guru tuh
harus bisa melihat kondisi dia, kapan waktunya serius, kapan waktunya bercanda, gitu. Jadi dosen-dosen di FKIP nih luar biasa banget sih gitu ya. Mereka bukan sekedar menjadi guru saja, bahkan mereka menjadikan mahasiswa sebagai teman juga, begitu. Jadi mereka membimbing mahasiswanya sampai mahasiswa tersebut benar-benar paham. Nah, poin yang kita ambil kali ini tuh berarti untuk kalian yang mau masuk PGSD di Universitas Esa Unggul, jangan pernah takut ya, karena benar kata Kak Said ini, kalau dosen di sini tuh bukan marah, tapi mereka tegas dengan apa yang mau dikasih ke mahasiswanya. Betul, jadi dengan tujuan untuk membentuk mahasiswanya, untuk siap nantinya membentuk lagi generasi muda. Ya, benar. Mohon maaf Ibu, Bapak, saya A nilainya. Harus kasih A dong. Ini orang udah keren banget. Nah, teman-teman Esa Unggul Podcast, keseruan kita di episode ini belum sampai di sini aja. Kita sekarang mau coba demo teaching sama Mas Said nih. Karena kita penasaran banget dong gimana caranya Kak Said ini mengajar anak-anak waktu pas di sekolah. Betul. Apalagi tadi ada metode-metode micro teaching kan. Kita sekalian aja nih. Gimana sih? Mungkin bisa ditampilin lagi nih materinya. Alright. Oke, baik. Thank you banget nih udah dikasih kesempatan untuk demo teaching. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kekurangan. Saya masih belajar juga. Ya mungkin langsung aja dimulai ya? Yap, biasa. Oke. Kita anak SD ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Guru. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Lapar Pak. Oh lapar. Kenapa? Apa kamu belum sarapan pagi-pagi? Bosan Pak, Indomie lagi yang udah kecetak di Tupperware itu. Kamu semestinya harus bersyukur bahwasanya di luar sana itu masih ada anak yang nggak bisa sarapan, nggak punya bekal. Kamu semestinya harus lebih bersyukur. Manfaatkan makan yang ada, yang disediakan. Oke Pak, kalau gitu saya ambil bekalnya Taskia deh. Pak, nggak boleh Pak, ini kan bekal saya. Ya udah kalau begitu Pak Bibo aja deh yang ambil bekalnya. Oke. Pak Bibo lapar juga. Boleh deh Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Sayyid Muhammad, Pak Bibo dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Bibo mau lihat dulu nih apakah semuanya sudah hadir di sini. Sudah. Oh, sudah hadir. Coba Pak Bibo absen dulu ya, Taskia. Aku. Oh ya, semangat ya. Semangat. Oke, Nabila. Aku namanya Princess Bila. Oh, Princess Bila. Baik, Princess Bila. Ya, hadir. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa bersama dulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Baik, selesai. Supaya kalian lebih semangat, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Pak Bibo ada pantun nih. Wah, mau penasaran? Penasaran. Oke, baik. Ayah kuat, ayah kerja, terus antar anak. Ayah yang kuat, cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak. Semoga kita tetap semangat. Baik. Cakep Gitu ya. Baik, anak-anakku tercinta, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai suku kata. Tujuan pembelajarannya adalah kalian memahami apa sih itu suku kata. Kalian mengerti dan menguasai materi ini. Baik, next. Nah, next. Pak Bibo mau tanya nih. Kalian tahu nggak apa sih itu kata? Huruf. Huruf. Ya, bagus. Hebat. Apalagi? Kata mama. Kata mama. Nah, ya, bagus banget. Hebat. Tidak ada yang salah di sini, semuanya benar, namun ada yang lebih tepat jawabannya. Nah, kata itu adalah susunan huruf yang memiliki arti. Jadi semua yang kita bicarakan sekarang itu merupakan kata yang tersusun menjadi kalimat dan memiliki arti di dalamnya. Contohnya apa, Pak? Baik, next kita sama-sama saksikan. Nah, inilah contoh kata. Termasuk yang kalian sekarang yang berada di hadapan kalian, benda ini merupakan kata, yaitu adalah meja. Kalian mengerti apa itu meja. Kemudian ada lemari. Ya, coba dibaca yang kedua, Taskia. Apa itu contoh kata?
GELAN S. Ya. Apa itu artinya? Dibacanya apa? botol. Oh, bocor. Hebat banget, pintar Iya, ya. kamu kok bodoh. Bapak saya Bukan nggak bisa. bodoh, nah, bisa tapi baca. kurang pintar saja. Ya. Oke. Ya. Udah keren banget Kayaknya nih. aku tahu deh, soalnya mama udah ngajarin aku. Oh, ya Itu apa yang itu? biasa kita minum, tapi atasnya nggak ada tutupnya. Oh, apa itu? Gelas? Iya, benar banget, hebat, bagus. Nah, itu adalah gelas. Itu merupakan kata. Dengan kita mengetahui kata gelas, kita mengetahui benda tersebut, gitu ya. Ya, Oke. mungkin seperti itu ya contohnya. Ya. Keren banget nih. Ya. Taski, kamu tahu nggak pre-order itu apa? Mungkin bisa jadi pertanyaan kita terakhir nih. Ada nggak keanehan anak-anak zaman sekarang misalnya? Palingan ya anak-anak zaman sekarang tuh beda ya sama generasi-generasi sebelumnya. Generasi kita lah. Ya, generasi kita tuh saat ini anak-anak dari sejak dini mereka sudah terampil menggunakan gadget gitu. Mereka sudah bisa bahkan menggunakan gadget tanpa perlu diajarin. Mereka coba-coba sendiri. Bahkan yang orang tuanya pun kalah sama anaknya. Banyak banget seperti itu ya. Jadi Orang tuanya lebih gaptek daripada anaknya. benar banget. Nah, disinilah letak peran orang tua dan guru. Juga tantangannya ya. Benar banget. Jadi sekaligus tantangan harus bisa menyalurkan bakat keterampilan tersebut sesuai dengan fungsinya yang baik. Jadi kakak bisa gak sih ngasih saran sedikit untuk para orang tua di rumah, apalagi sekarang anaknya kan lagi online ya, Ya. untuk menggunakan gadget yang benar itu, Iya. kakak bisa ngasih saran gak sih? Sedikit aja buat untuk orang tua di rumah. Baiknya Oke. tuh gimana? Apa ada batasannya Iya. atau perlu diseling-selingi lah sama kegiatan yang lain Ya, misalnya. baik. Meskipun saya belum memiliki anak ya, tapi sedikit saya mengerti lah cara mendidik anak. Jadi menurut saya anak di zaman sekarang itu jangan terlalu dibebaskan dalam menggunakan gadget. Ya, harus ada jadwalnya. Nah, pentingnya di sini sama seperti ketika saya mengajar di kelas, itu ada yang namanya kontrak belajar. Nah, jadi ketika di rumah pun juga sama, harus ada namanya kontrak antara orang tua dengan anaknya. Rules ya. Ya, rules, peraturan-peraturannya apa saja yang diperbolehkan, kemudian ketika menggunakan gadget tuh di hari apa saja, tidak dibebaskan full nonstop karena itu akan mempengaruhi psikis anak juga. Seperti banyak loh kita saksikan bahwasanya ada anak yang jadi sakit, mengalami Karena begadang. benar banget. Dan anak itu ingat loh, pintar banget. Bahkan Menyerap ya kayak sponge tadi iya, SpongeBob. benar banget. Jadi kadang pas orang tuanya buka pintu, dia masuk, dia tarik selimut, HP di dalam selimut, gitu. Orang tua ngirain anak saya udah tidur, gitu. Ya, jadi memang kita harus lebih bijak lagi dalam memberikan gadget kepada anak. Saran saya harus ada yang namanya jadwal seperti itu. Di sisi lain kita juga tidak mau dong anak kita jadi ketinggalan zaman, nggak bisa menggunakan gadget atau apa. Tapi itu gampang kok, hal yang simpel menurut saya. Oke, Mas Sayid nih sebelum kita tutup episode kita ya kali ini atas yang seru banget. Iya, Semuanya lengkap, ngobrol iya, demo iya, bahkan tadi role playing juga iya. Nah, kita mau tanya nih, mungkin yang terakhir dari Mas Sayid, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk mungkin pelajar-pelajar di luar sana yang mau masuk ke jurusan PGSD tapi mungkin masih ragu, atau mungkin ke mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan jadi praktisi seperti Mas Sayid, itu ada nggak pesan-pesannya? Ya. Terakhir. Baik, untuk calon-calon mahasiswa yang ingin masuk ke PGSD, jangan khawatir, jangan takut, harus kita coba. Guru itu merupakan tugas yang sangat mulia. Generasi nasib bangsa ada di tangan seorang guru. Oleh karena itu, guru itu harus benar-benar meresapi perannya. Jadi bukan sekedar mentransfer ilmu, tapi juga harus menguasai segala macam bidang. Gitu. Ya. Ya, jadi jangan takut-takut ya. Tuh. Come to Esa Unggul. Come. Oke. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke www.esaunggul.ac.id, langsung cari tahu tentang jurusan PGSD, bisa langsung daftar di sana. Oke teman-teman, I think it's enough for this episode ya Tas. Iya, betul. We are going to see you at our next episode. Jangan lupa follow Instagram kami, social media, YouTube dan lain-lainnya, dan keep following us and see you at our next episode. Bye bye. Bye bye. Thank you.